Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tirsastrina Sabneno dengan NIM 220114035. Dalam video ini kita akan sama-sama membahas tentang perkembangan wilayah Indonesia, keadaan alam dan sosial negara-negara tetangga, serta peranan bangsa Indonesia di era global. Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, di mana terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil yang dikelilingi oleh lautan. Pulau-pulau besar tersebut diantaranya seperti Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Irian. Tiap-tiap pulau terdiri dari beberapa provinsi. Saat ini Indonesia memiliki 38 provinsi, padahal dulunya wilayah Indonesia yang luas ini hanya memiliki 8 provinsi. Setiap negara memiliki keadaan alam dan sosial yang berbeda dengan negara lainnya. Berikut ini kita akan sama-sama membahas tentang keadaan alam dan sosial dari negara-negara tetangga seperti negara Brunei Darussalam, Vietnam, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Laos, Timor Leste, dan Myanmar. Brunei Darussalam memiliki dataran rendah, rawa-rawa, dan semakin ke pedalaman tampak serangkaian perbukitan. Gunung yang tertinggi ialah Gunung Pagon yang mempunyai ketinggian 1850 meter di atas permukaan laut. Sungai Belait merupakan sungai terpanjang di negara ini yang mengalir di dekat wilayah perbatasan bagian barat. Sedangkan sekitar 80% lahan daratan ditutupi oleh hutan hujan tropis. Brunei Darussalam adalah suatu negara kesultanan dengan ibu kota Seri Begawan, Bandar Seri Begawan. Kepala negara Brunei Darussalam adalah Sultan dan kepala pemerintahannya juga Sultan. Sebagian besar penduduknya adalah orang Melayu. Penduduk lainnya adalah orang Cina dan India. Bahasa kebangsaan Brunei Darussalam adalah bahasa Melayu dan agama yang ditetapkan sebagai agama resmi adalah agama Islam. Brunei Darussalam terkenal sebagai pengekspor minyak mentah, gas alam, dan produk minyak. Brunei Darussalam mengimpor produk-produk mesin, mobil, barang elektronik, beras, dan gula. Negara yang kedua adalah Singapura. Singapura terdiri atas pulau-pulau kecil yang luasnya hanya 660 km. Lebih kecil daripada Brunei Darussalam. Letak Singapura yang strategis sangat menguntungkan. Singapura merupakan dataran rendah yang rata dan sisinya adalah beberapa bukit kecil. Sungai-sungai di Singapura pada umumnya pendek-pendek dan bermata air dari daerah perbukitan. Sungai-sungai tersebut diantaranya Sungai Kranji, Sungai Kalang, Sungai Sangon, dan Sungai Jurung. Penduduknya terdiri atas berbagai macam ras antara lain keturunan Cina, Melayu, India, Pakistan, Sri Lanka, dan Bangladesh. Bahasa resmi negara Singapura adalah bahasa Inggris. Selain itu, bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu, Cina, dan Tamil. Rakyat Singapura hidup dari penghasilan hasil perdagangan dan perindustrian. Dari hasil industrinya, Singapura dapat mengekspor mesin dan alat transportasi, barang-barang konsumsi, bahan kimia, dan produk olahan minyak. Negara yang ketiga adalah negara Myanmar. Myanmar atau bisa disebut Burma terletak di Asia Tenggara. Wilayah Myanmar berupa gunung-gunung dengan rangkaian pegunungan raksasa. Di bagian barat terdapat Kakadorasi setinggi 5.881 meter yang merupakan puncak gunung tertinggi di Asia Tenggara. Sebagian besar wilayah dataran rendah adalah lembah dan delta Sungai Chirtwin dan Irrawaddy. Sungai Irrawaddy adalah sungai utama yang berhulu di Tibet. Myanmar merupakan negara republik dengan kepala negaranya adalah seorang presiden, sedangkan kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri. Ibu kota negara Myanmar adalah Yangon. Bahasa resmi penduduk Myanmar adalah bahasa Myanmar. Bahasa lain yang sering digunakan adalah bahasa Inggris. Sebagian besar penduduk beragama Buddha dan hasil pertanian di Myanmar adalah beras, gula pasir, jagung, dan kacang-kacangan. Sumber penghasilan lain dari sumber daya alam adalah minyak bumi, tembaga, perak, kaleng, dan batu-batuan. Negara yang kelima adalah negara Malaysia. Malaysia dikenal dengan nama negeri jiran. Wilayah negara ini terdiri atas dua kawasan, yaitu Semenanjung Malaysia yang merupakan Jazirah Malaysia dan Malaysia Timur yang terdiri atas Sabah dan Sarawak. Bentuk wilayahnya berupa pantai yang landai dan bukit tinggi. Salah satu kenampakan alamnya adalah Gunung Kinabalu yang terletak di Sabah, Malaysia.
Materi berikutnya adalah peran bangsa Indonesia di era globalisasi. Yang pertama, di bidang ekonomi, Indonesia berperan dan bekerja sama dengan negara lain dalam hal ekspor dan impor untuk menambah devisa negara. Yang kedua, di bidang politik, pertahanan, dan keamanan, Indonesia berperan membantu negara-negara yang sedang mengalami konflik, serta mendukung stabilitas dan sistem keamanan negara. Yang ketiga, di bidang pendidikan, Indonesia terlibat dalam berbagai forum internasional seperti UNESCO dalam memperluas kerjasama dan pertukaran ilmu pengetahuan antar negara-negara di dunia. Di bidang transportasi, Indonesia berperan aktif membuka jalur penerbangan internasional untuk mempermudah rakyat dan orang-orang luar negeri ketika bepergian.